Shalom, perkenalkan nama saya Andre Langoy. Saya mahasiswa STT Rumah Murid Kristus, program studi pendidikan agama Kristen. Dan pada saat ini saya akan menyelesaikan tugas video dari dosen pengampu kami, yaitu Bapak Pendeta Dr. David Livingston Araro dalam mata kuliah Spiritualitas 1 dengan judul materi yaitu kesetiaan. Nah, arti dari kesetiaan memiliki makna yaitu berpegang teguh baik pada janji, pendirian, dan sebagainya. Jadi kesetiaan ini bukan hanya berbicara tentang kesetiaan kita terhadap pasangan kita, tetapi mencakup pada area yang sangat luas, baik itu dalam pekerjaan maupun kehidupan kita setiap harinya. Nah, di dalam Amsal 20 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata, "Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya?" Orang yang setia itu di mana-mana selalu dicari, karena kesetiaan itu adalah sesuatu hal yang sangat penting, berharga, dan diperlukan. Nah, di dalam kitab Matius 24 ayat 45 sampai ayat yang ke-51, firman Tuhan berkata, "Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu. Ketika tuannya itu datang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Nah, pada ayat ini menceritakan tentang perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Sehingga dari hal ini kita akan melihat beberapa arti dari kesetiaan. Yang pertama, pada ayat yang ke-45 kita akan melihat sebuah kalimat yaitu memberi makan pada waktunya. Sehingga bisa diartikan bahwa arti dari kesetiaan yang pertama yaitu stabil. Tentunya kesetiaan itu harus stabil atau konsisten. Karena jika kesetiaan itu tidak stabil atau tidak konsisten, maka hal itu bukanlah kesetiaan. Karena yang namanya kesetiaan itu tidak dapat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi apapun. Nah, yang kedua, kesetiaan itu harus tekun. Ketika sebuah kesetiaan itu stabil atau konsisten, maka itu akan melahirkan ketekunan. Tentunya otak atau pikiran kita itu harus bekerja ketika kita mengerjakan sesuatu agar hal tersebut lebih efisien dan maksimal, karena kita manusia itu sangatlah terbatas dalam hal apapun. Dan arti kesetiaan yang ketiga di dalam Matius 25 ayat 25 sampai 26, firman Tuhan berkata, "Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam." Nah, di dalam ayat ini kita akan menemukan kata jahat dan malas. Kalau kita bandingkan dalam kitab Amsal 18 ayat 9, firman Tuhan berkata, "Orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak." Nah, dari hal ini kita dapat simpulkan bahwa orang jahat dan malas adalah orang yang tidak menguntungkan. Sehingga di mata Tuhan orang tersebut adalah orang yang merugikan. Nah, dari hal ini kita mendapatkan bahwa kesetiaan itu harus memiliki sikap hati yang dapat dipercayakan. Orang yang tidak dapat dipercayai itu dikarenakan dia memiliki sikap hati yang tidak beres atau tidak bagus, karena dia selalu memikirkan bahwa hidupnya itu hanya selalu dimanfaatkan. Nah, yang keempat, kesetiaan itu harus dapat diandalkan baik hatinya maupun kinerjanya. Sehingga dari hal ini kita mendapatkan 4 arti dari kesetiaan, yaitu yang pertama stabil, yang kedua tekun, yang ketiga dapat dipercaya, dan yang keempat atau yang terakhir dapat diandalkan. Demikianlah tugas video mengenai kesetiaan. Tuhan Yesus Kristus memberkati.